Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya mendapatkan rahmat Allah untuk tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban pada saudara-saudara semua. Dan pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Dr. Haji Sahrudin Yasin, SAG, SE, MM, sebagai dosen Nobel Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia. Sebenarnya saya menjadi dosen itu sudah tahun 2006 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Harith. Sejak 2006 sampai 2009, kemudian pindah ke STIM LPI, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2010 sampai 2020. Dan terakhir ini saya berada di Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia untuk tetap melaksanakan profesi saya sebagai dosen. Untuk itu pada pertemuan kita kali ini, saudara-saudara semua, saya ingin membuat kontrak perkuliahan kita, ya, kontrak perkuliahan sebagai komponen nilai itu tugas 15%, keaktifan 5%, kehadiran 10%, UTS 45%, UAS 25%. Jadi standar konversi itu nilai nanti A itu 80, A itu 80 ke atas, B itu 80 sampai di bawah 80. Itu. Kemudian saudara, bahwa yang saya mendapatkan amanah untuk mengajar manajemen di beberapa bidang manajemen, baik manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional. Terkait dengan manajemen yang saat ini kita ajarkan, maka pada kesempatan ini untuk pencapaian CPMK untuk manajemen pemasaran, maka saudara mengikuti apa yang telah ditulis di capaian pembelajaran yang termuat dalam CPMK. Pertama adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang pemasaran dan ilmu pemasaran itu sendiri, serta aplikasi pemasaran dalam industri keuangan maupun industri jasa dan produksi barang. Itu yang diharapkan dalam capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini, sehingga dalam pertemuan 16 kali itu nanti ada 2 sesi, yaitu pertemuan bukan pertemuan tetapi ujian, namanya ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester atau UAS. Nah, terkait dengan penilaian tadi saya sudah sampaikan, kemudian CPMK sudah saya sampaikan. Nanti juga saudara di tengah-tengah pembelajaran kuliah akan diselingi dengan tugas
tugas yang saya berikan nanti adalah melalui Sevima atau Edling ya di dalam sistem perkuliahan kita saat ini. Saya kira demikian perkenalan dari saya untuk pertemuan awal ini. Selanjutnya saya sampaikan agar kalian tetap memperhatikan keteraturan, ketertiban baik kehadiran maupun interaksi di dalam kelas nantinya. Terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar semua kalian? Alhamdulillah. Ya. Kita tadi sudah berkenalan. Insyaallah saya langsung masuk ke materi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi kuliah kita terkait dengan manajemen operasional. Ya tentu relevansinya dengan promosi manajemen mutu dengan keputusan nasabah atau konsumen terhadap memilih produk itu. Karena itu pada kesempatan ini apa sih promosi itu? Kalian sudah tahu bersama bahwa promosi itu adalah memberikan informasi suatu barang atau jasa kepada konsumen, ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat sejauh apa yang saya pernah tulis pada kesempatan lalu pada tahun 2023. Kebetulan saya pernah meneliti mengenai promosi produk operasional manajemen mutu Islami atau TKM dan terhadap nasabah atau keputusan nasabah memilih produk perbankan syariah. Nah, latar belakangnya tentu saja di Makassar ini kan sudah berkembang banyak bank syariah yang tidak banyak orang tahu. Persoalannya adalah mengapa sih masyarakat Indonesia belum tertarik terhadap produk-produk bank syariah, jasa bank syariah itu, sementara sudah dilakukan promosi atau kurang promosi. Nah, itu terkait apa hubungannya jasa bank dengan pemasaran dan manajemen mutu Islami. Ini semua yang menjadi pembahasan. Jadi perlu kajian untuk mengukur ya pengaruh kedua faktor tersebut terhadap keputusan nasabah memilih jasa produk. Untuk itu, ini kedua. Kemudian terkait dengan keputusan pemasaran ini, saya ada menulis buku ini di teori-teori pemasaran bisnis syariah, perspektif sejarah perbankan dan niat ulang konsumen. Nah, pada bab 8 ini saya sudah bahas teori staff seperti yang saya berikan kepada kalian tugas ya untuk mengembangkannya ya. Bab 8 ya. Nah, ini semua insyaallah akan dikembangkan menjadi teori yang terbaru barangkali kepada saudara-saudara yang ingin terlibat dalam memilih produk bank mana yang mesti diambil untuk menjadi fokus kita dalam mengembangkan bisnis kita ke depan. Nah, di dalam buku ini, dalam bab 8, buku yang saya tulis ini, ada teori pemasaran produk bisnis syariah. Jadi yang pertama saya kembangkan teori teori staff. Staff itu artinya sidik. Ya. Nah, kemudian tablik. Nah, tablik itu kemudian ada amanah, ada fatona. Sidik artinya jujur, ikhlas, ya, rela. Ya, kemudian tablik artinya menyampaikan informasi yang benar. Kemudian amanah artinya bertanggung jawab. Kemudian fatana artinya cerdas memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain teori staff ini, ada juga teori yang namanya teistis, rabbaniyah, etis, realistis, dan humanis, yaitu dalam bahasa Arab rabbaniyah, ahlakiyah,
Jadi harus ada akhlaknya, al-waqi'iyah, al-insaniyah. Itulah teori yang saya kembangkan dan terkait dengan pemasaran bisnis syariah. Persoalannya adalah waktu saya meneliti tahun 2003, ternyata tidak berpengaruh signifikan antara promosi dengan manajemen mutu atau total quality management terhadap keputusan konsumen itu. Nah, mengapa terjadi? Ada yang bisa bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, mengapa dalam kajian Bapak pada tahun 2023 promosi dan manajemen mutu itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan? Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh Pak. Oh ya, tidak berpengaruh. Ya. Dalam keputusan konsumen memilih produk Pak, seperti apa? Oh ya, saya menjelaskan bahwa di sini saya sudah tulis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mengapa tidak ada pengaruhnya secara signifikan pada saat saya menguji atau melakukan penelitian itu? Ya, karena ada beberapa faktor ya, beberapa faktor. Pertama adalah, ini saya lihat di slide dulu ya, the slide. Ya ini. Jadi ini hasil penelitian saya ini. Jadi ujinya bahkan saya pakai SEM dulu ya, Statistical Equation Modeling. Seperti yang Anda pelajari mungkin nanti ke depan dalam metode penelitian. Jadi promosi itu yang saya dapatkan rekomendasinya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen atau nasabah bank. Promosinya. Manajemen mutu juga tidak berpengaruh signifikan. Kenapa bisa terjadi? Pertanyaan Saudara Isnan tadi ya, keduanya juga itu tidak berpengaruh ketika diuji antara X1, S2 terhadap keputusan nasabah. Nah, ini kenapa faktor penyebabnya tidak signifikan itu? Pertama, ini dari sisi promosi ya. Kemudian tingginya kepercayaan pada rekomendasi sosial. Maksudnya orang lebih cenderung pada rekomendasi masyarakat umum daripada promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank itu sendiri atau perusahaan itu. Jadi word of mouth itu lebih tinggi mereka pahami atau percaya. Kemudian kedua, kualitas produk atau layanan lebih dominan. Ini mestinya tidak. Ini konsumen itu membuat keputusan itu berdasarkan kualitas produk. Jadi kalau tidak berkualitas, biasa dikembalikan. Atau misalnya bank syariah itu lebih memperhatikan halalnya produk dan transparansi akad itu. Jangan sampai dibilang sama gitu produknya bank syariah sama bank konvensional. Itu. Penyebab yang berikut adalah promosi tidak tepat sasaran. Bisa jadi. Ya, bisa jadi dia promosi ke tukang bakso atau ke anak jalanan dan seterusnya. Nah, itu metodologi promosi. Kemudian media promosi. Ya, media promosi dulu kan TV, sekarang TV tidak berlaku. Ya, radio juga. Nah, tidak sesuai mungkin dengan preferensi media konsumen. Sementara misalnya rata-rata masyarakat menggunakan gadget atau Android atau media sosial. Nah, mungkin dulu waktu saya teliti itu tidak instrumennya itu penelitian saya adalah bank-bank itu mungkin menggunakan brosur ya kebanyakan. Nah, kemudian frekuensi, mungkin keseringan promosi. Jadi kalau jarang promosi mungkin tidak berpengaruh. Kalau satu kali baru 5 bulan akan datang lagi tidak bisa. Jadi harus ada gradual, ada jadwal yang secara teratur dilakukan misalnya 1 kali sebulan. Kemudian ukuran-ukuran variabel atau indikator dalam variabel itu misalnya kehalalan produk, prosesnya produk itu seperti yang saya telah ada spidol ya. Seperti yang telah saya bahas yang lalu kan ada. Jadi itu itu kan ada input ya, ada input, ada proses,
Kemudian ada output. Nah, kalau input ini kan barangnya harus bagus ya, baik dan halal. Prosesnya baik dan halal. Artinya tidak bercampur dengan apapun. Nah, kemudian outputnya pasti baik dan halal. Nah, dulu itu pernah saya bahas ini, kalau negatif ditambah dengan negatif dikali dengan negatif, ya kan, sama dengan positif. Ini Pythagoras ya. Positif ditambah dengan negatif, hasilnya apa ya? Hasilnya negatif atau positif? Oh, tambah ya. Kemudian positif ditambah dengan positif, hasilnya positif. Kemudian negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Contoh, ayam, saya kasih contoh ayam ya. Ayam itu kan apanya tidak halal ayam. Ya, halal dari sana. Tapi prosesnya yang tidak halal, yang tidak baik. Ya, menurut menurut bisnis Islam atau bisnis syariah. Yaitu misalnya tidak dipotong dengan membaca doa dalam Islam, yaitu membaca basmalah. Nah, itu bagian dari kehalalan, itu proses. Ini adalah contoh daripada input, proses, output. Jadi walaupun halal barangnya, prosesnya tidak halal atau dicampur, balok misalnya, air tua atau air talak, air enau itu. Tapi kalau pada saat itu diambil dan diminum bagus. Tapi kalau dicampur lagi dengan disimpan 2-3 hari fermentasi, akhirnya jadi balok. Istilah orang Makassar ya minuman keras ya. Minum keras yang dibuat oleh masyarakat lokal. Karena itu saudara semua, bahwa promosi tidak mesti sama dengan hasil. Ya kan? Kemudian mutu itu perlu, karena walaupun kita promosikan sebuah barang lalu tidak bermutu barangnya, maka tidak akan berpengaruh signifikan mempengaruhi keputusan orang membeli barang itu atau jasa itu. Ya, saya kira itu yang menjadi perhatian kita, bahwa promosi manajemen mutu Islami tidak berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi itu mengenai ketidaksesuaian produk dengan promosinya. Saya kira itu yang menjadi persoalan utama dalam pembelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi 1 jam atau setengah jam berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.